pagi teman-teman. Jadi alhamdulillah kita hari ini bisa silaturahim bareng, bareng dari keluarga Jakarta, kemudian juga ada sanak saudara yang memang dari jauh gitu kan. Kita biasa seperti biasa ketika ketika hari kedua Idul Fitri, biasa kita botram on the kebon gitu ya. Oke. Jadi kita tadi udah dibikinin kopi sama barista Uus. Nah ini kita coba dulu ya teman-teman. Bung Danu bisa dicoba dulu kopinya. Oke. Boleh. Kita coba dulu ya. Oke. Ini kopinya kopi bubuk mana nih? Costa Rica. Costa Rica. Rasanya memang beda ya, beda ya teman-teman. Jadi alhamdulillah dari silaturahmi kita bisa dapat bubuk kopinya dari mana-mana ya. Contoh dari Costa Rica, tadi dari Costa Rica itu dapat ya kan, dari Kenya juga gitu kan. Tapi kita nggak lupa produk lokal juga sebetulnya gitu kan, seperti itu. Oke, balik lagi ke kita hari ini bincang santai bareng Bung Danu gitu ya, seperti itu. Karena beliau ini pernah ngalamin satu pendakian yang memang menurut hemat kita itu adalah suatu pelajaran atau hikmah atau ilmu yang bisa diambil gitu kan. Jadi beliau ini pernah pendakian di Gunung Salak ya. Gunung Salak. Memang pendakian saat itu si posnya buka atau tutup. Jadi kebetulan si pos pendakian itu memang dalam keadaan tutup ya. Seperti itu tuh waktunya ketika berangkat itu di pos pendakian itu pagi malam ya. Malam jam berapa? Kita berangkat dari Jakarta itu jam 3 sore sampai Bogor maghrib. Jam 3 sore sampai Bogor Salak maksudnya? Enggak, Bogor stasiun. Baru Bogor stasiun. Maghrib. Oke. Dari situ kita sewa kayak angkot kecil. Sewa angkot kecil. Dianterin lah itu sampai pemukiman warga. Berapa orang? 5. 5 orang dari Bogor tujuan ke Cangkuang. dari Cangkuang. Oke. Pos Cangkuang. Pos Cangkuang. Okay. Yang masih belum kayak sekarang. Ya. Oke. Nah, sampai pemukiman warga kita harus jalan lagi sekitar 200 meter kurang lebih. Oke, dari pemukiman warga itu jalan 200 meter lagi menuju pos Cangkuang seperti itu. Cuman saat itu banyak kejadian, tutup ya. Sebelum tutup tuh banyak kejadian yang emang udah tanda-tanda. Tanda-tanda seperti apa? Dari pas di pemukiman warga. Itu kita itu jam 7:30. Oke. Itu udah dihalang sama 3 anjing. Oke, ada 3 binatang anjing ya. Itu oke. Anjing warga kayaknya. Itu. Itu susah ngusirnya tuh. Oke. Tapi ngusir juga. Nyampe pos Cangkuang tuh sekitar jam 9:30. Jam 9 kan. Oke. Ternyata gelap ya. Nggak ada apa-apa. Pos kosong. Oke. Pos kosong. Kalau kita mau tanya sama Bung Danu, itu kejadiannya tahun berapa? 2003. Jadi posisinya mungkin teman-teman ini sudah merencanakan jauh-jauh, mungkin tanpa informasi bahwa pos pendakian itu tutup atau buka ya sebenarnya. Jadi teman-teman langsung berangkat dari Jakarta menuju Bogor, kemudian setibanya di pos pendakian tutup. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lain juga ada yang mengambil keputusan mungkin pendakian lanjut. Jadi keputusan bareng-bareng teman itu pendakian lanjut dengan tanpa lapor di pos ya, karena pos tutup saat itu ya. Saat itu hari apa? Kalau nggak salah Jumat. Karena kan kita biar minggu pulang atau kita Jumat jadi berangkat. Hari Jumat ya, ini kejadiannya Jumat malam berarti ya, seperti itu. Jumat malam. Oke. Kita langsung lanjut, berarti kita bypass ya. Jadi tidak ada registrasi di pos pendakian seperti itu. Oke.
sampai beberapa jam ke depan sampai kita langsung tujuan dari Bung Danu sana itu ke puncaknya, sampai nggak ke tujuan ke puncak? Sampai ya, seperti itu sampai. Jadi teman-teman semuanya sehat kan, dan Alhamdulillah sampai sehat. pas sampai di Sehat. puncak itu sehat seperti Sehat. itu. Nah kita nggak tahu kejadian nextnya, kita pengen tahu dari Bung Danu setelah sampai di puncak itu jam berapa? Sekitar jam 12 siang. Jam 12 siang. Tadi kan malam. Maksudnya? Tadi kan kita datang malam. Jadi kita teman-teman datang malam. datang malam. Oke. Kita tidur di pos. Camp dulu di pos. Di pos. Pagi kita jalan berangkat. Pagi start hiking. Sampai puncak jam 12. Sampai puncak jam Siang 12 siang. Oke. Hujan. Oke. Dikasih kondisi hujan. Deras. Besar, hujannya deras sekali. Oke. Udah gitu kita nggak mau kan harus harus diriin tenda. Keputusan yang terbaik adalah ketika teman-teman ada kejadian hujan besar, tetap buka shelter. Oke, jadi camp ya di situ ya. Iya. Camp nunggu hujan reda. Padahal di situ udah ada palang, tidak boleh camp di sekitar area itu. Tapi teman-teman maksain karena kalau kita kita turun pun nggak bakal bisa. Oke. Berarti teman-teman camp di situ sampai keesokan harinya? Oh enggak, nunggu hujan reda. Nunggu hujan reda berapa sampai jam? Minum air belerang tuh dan semuanya tuh hilang semua airnya. Jadi kita agak sedikit sedikit. Jadi ternyata teman-teman kehabisan air minum. Air minum nggak bisa. Cuman ada di sekitar camp area itu memang ada aliran air sungai. Cuman teman-teman nggak tahu kalau itu air belerang. Nah, jadi si air belerang ini memang tidak cukup safety untuk dipakai minum ya, karena kan ada mengandung belerang. Cuman teman-teman nggak tahu. Jadi efeknya ke suara sama pernapasan barangkali ya terganggu sedikit ya, seperti itu. Awalnya ngiranya itu cuma aliran air hujan, air hujan yang turun, katanya udah campur belerang. Kita buat masak mie, kita buat minum kopi, minum air. 2 jam kemudian suara pada hilang semua. Suaranya lima-limanya suaranya udah mulai menurun. Seperti itu ya. Lanjut. Jam 3 sore itu hujan reda. Nggak tahu kayak ada yang ngarahin kita tuh harus nyebrang sungai yang aliran air, maksudnya aliran kawah itu. Nyebrang kawah itu. Karena kan masih bisa turun tuh. Masih bisa turun. Itu naluri dari mana nggak tahu, pokoknya lu harus nyebrang gitu. Kayak kita nyebrang. Nah, kita ketemu kayak tanda panah. Ya. Ada petunjuk tanda panah ya? Turun. Ya. Nah, kita ikutin. Ada tulisan turun atau petunjuk doang? Petunjuk aja ya. Tapi nggak ada tulisan turun kan? Petunjuk tanda panah gitu aja. Dan itu ada jalan setapak kecil. Ada jalan setapak. Ke jalan berlima. Itu tuh kita nggak ada punya pikiran wah ini gini-gini. Enggak pun, namanya masih usia belasan ya. Turun. Gak lama ketemu kayak jurang, tebing lah cuma ya, sawah kecil ya, cuman mungkin dia bekas warga situ bikin kayak pohon ditumbangin buat akses jalan. Nah, kita ikutin jalan itu. Jadi pohon tumbang untuk akses jembatan seperti itu. Di jalan situ kok lama-lama ini kok jalan tapak makin lama makin kecil, makin rindang mungkin ya. Dan alang-alang itu makin lama makin menutup. Sekitar jam 5 hujan turun lagi. Yang teman-teman lakuin bikin tenda sebisanya sesuai tempat yang tersedia. Cuman setapak jalan gini aja, jadi bikin tenda. Nah, itu posisi mie masih banyak. Mie yang tadi, yang basak tadi atau logistik itu masih banyak. Masih sekitar ada 10. Karena kita nggak bawa beras. Teman-teman nggak bawa beras. Nggak bawa. Persediaan Indomie mungkin agak banyak kita. Terus dimasak pada saat itu 5. Hujan nggak reda-reda.
hujan masih tetap berlangsung ya. Masih tetap berlangsung sampai besok pagi. Oke. Sampai besok pagi. Jadi teman-teman ngecamp di situ. Di situ semalaman. Ngecamp lagi. Oke. Jadi ini malam kedua ya. Malam kedua. Ini sebutnya malam kedua teman-teman ngecamp karena ada hambatan hujan turun kembali. Oke, next gimana? Malam ketiga dong. Oh, malam ketiga. Malam ketiga kan malam pertama di pos, Tadi camp di pos, malam kedua di Belerang. Bukan. oh Belerang. Di Oh iya, Belerang itu kan jam itu kan karena hujan siang tadi kan cuma buka shelter doang ya. Sorenya langsung berangkat lagi, benar nggak sih? Oh iya, malam kedua berarti. Jadi ini Iya. malam kedua. Kedua ya. Oke, malam kedua. Malam kedua. Ketika si jalan yang setapak kecil itu Mm-mm. pada akhirnya menyempit dan hujan kembali besar. Akhirnya teman-teman buka shelter. Camp di situ satu malam. Ada kejadian unik kan gitu? Kejadian unik ada, serem ada, dan lucu ada. Oke, kita ambil yang seremnya dulu ya. Seremnya seperti apa? Serem itu kita kayak beberapa kali dengar suara jaguar. Suara jaguar atau Ya, macan tutul macan ya, tutul, oke, ya. seperti itu. Terus kayak ada yang apa, itu tuh kayak alang-alang tuh banyak bergerak. Cuma biasa lah ya kan. Ya, oke. Sama kalau yang lucunya tuh kita lagi masak mie, itu tenda kebakar karena saking sempitnya. Oke. Ya, jadi ternyata saking sempitnya saking si sempitnya. shelter itu, saking sempit kejadian tenda kebakar Bolong ya lumayan besar lah segini lah. besar ya. Heeh. Oke. Tenda dom ya. Enggak, 2003 tuh Jadi belum ada tendanya masih tenda kayak segitiga rumah pramuka. pramuka. Oke. Itu lumayan tuh, isi 5 orang lah. Oke, 5 orang ya cukup lumayan ya seperti itu ya. Terus kita jam pagi jalan lagi, Oke, turun. pagi bangun jam berapa, teman-teman? Pokoknya itu nggak ada yang tidur kayaknya. Oke, jadi nggak ada yang tidur. Nggak ada yang tidur, Kita takut. kemungkinan pada Was. begadang gitu. Was. Sekedar informasi buat teman-teman, salak termasuk tropis ya. Jadi binatang-binatang juga mungkin ada kucing hutan, macan tutul, macan kumbang. Memang masih lengkap. Jadi teman-teman disarankan untuk berhati-hati, safety, kemudian juga untuk menyimpan makanan selalu setelah makanan selesai makan gitu. Harusnya dimasukkan ke dalam satu kresek, simpan dalam tenda. Itu safety-nya seperti itu gitu kan. Yeah. Nah, oke, lanjut kita ke pagi. Pagi kita turun Lagi masih ingat jam berapa? siang lah, bangun pagi, tapi kita rapi-rapi Bangun semua. pagi, Sekitar jam 10 jam baru 11 kita jam turun. 10-11 turun. Oke, lanjut. Terus tiba-tiba kita ketemu dari alang-alang utara itu, tiba-tiba kita ketemu kayak lapangan Hampir mirip savana mungkin ya, mirip sapana, tapi ini bukan sapana. Oke, bukan savana. Kayak lapangan bola nggak pernah keurus. Lapangan bola nggak pernah. Nah di situ aneh tuh, datar. tapi di ketinggian berapa itu nggak tahu, karena kita nggak ada yang pakai. Cukup indah kan? Lumayan. Oke, teman-teman, ada seperti savana, lapang bola ya seperti itu di ketinggian entah berapa. Oke, lanjut teman-teman, mengitari savana itu atau melintasi? Kita sempat happy dulu. Oke, happy dulu. Okay. Karena dari ketemu dari jalanan kecil ketemu lapangan besar, wah happy kan. Nah itu ketemu lapangan itu sekitar jam 3:30, jam 3:30, lumayan jauh tuh. Betul, jauh ya, tadi start sekitar 10 jam 11-an, jam 3 sorean ketemu dengan lokasi si savana lapangan luas ini. Oke. Dan kita ketemu kubangan batu ada airnya nggak? Ada, netes. Airnya agak bersih lah kali ya. Sebetulnya sih kita pakai cara kalau dulu kan sterilisasi ya. Sterilisasinya pakai bandana sal kan. Jadi salah satu temen ambil air di aqua, taruh di sal, dikeluarin disaring. Ya udah dari situ aja. Hujan makin lebat lagi. Kejadian makin lebat lagi. Kita nggak bisa turun lagi.
Ya. Kita diriin tenda lagi dengan kondisi tenda yang bolong. Jadi tenda nggak? Diriin. Tenda didiriin dengan kondisi tenda yang bekas terbakar semalam, bolong ya? Bolong. Oke. Bolong. Jadi buka shelter lagi di daerah Shelter lagi. Dekat Sapana berarti atau di Sapana ya? Di pinggir dekat kubangan itu tuh. Kubangan. Oke. Kayak ngambil air tuh gampang. Itu berarti malam itu. Malam ketiga. Oke. Harusnya hari itu udah pulang harusnya. Hari itu teman-teman udah pulang. Oke. Nah, sisa logistik itu tinggal Indomie 5. Sisa logistik Indomie tinggal 5. Kopi, teh itu masih ada lah ya. Masih ada lah. Logistik 5. Dan dulu kan kita masih punya kita kalau untuk kompor itu kan kita cuma ngandelin pasir sama minyak tanah. Nah, jadi kita nggak bawa ngandelin pasir sama minyak tanah. Jadi pasir biasa. Ya. Kita tuang minyak tanah yang banyak. Akan jadi kayak baru kita kasih kayu-kayu model seperti itu. Kita kasih kayu-kayu buat batu-batu buat kita. Jadi teman-teman nggak bawa peralatan kompor ya? Oh enggak. Jadi pakai kita cuma modal minyak tanah aja, plastik, modal minyak tanah, kemudian bambu-bambu atau itu ya kayu-kayu seperti itu. Si minyak tanah masih banyak. Minyak tanah tinggal setengah botol yang aqua ini. Aqua yang besar ini tinggal aqua besar yang 1 liter. Oke. Nah dari situ kita kan nginep camp lagi ya. Pagi-pagi emang tuh kayak itu bagus tuh pemandangan. Kayak apa ya? Kayak bukan embun tapi kayak awan gitu kan, kita di atas awan. Tapi ini di mana kan nggak mungkin kan kalau misalkan di ketinggian cuman itu udah ada awan kan. Ya. Cuman mendung cuman embun aja. Kita nungguin pagi. Nah pagi tuh cerahnya kayak gini ya. Pagi seperti ini. Iya, matahari pagi kayak gini. Terus kita jemur baju. Baru udah kita ikutin arah turun. Kita nyari ke sepanjang area tuh mana nih yang sekiranya ada jalan setapak turun. Oke, jadi teman-teman nyari yang sekiranya ada jalan setapak untuk turun. Iya. Nemu nggak? Kita keliling, ketemu akhirnya. Oke. Nemu ya? Nemu. Oke. Dan kita turun. Diputuskan mengambil jalan itu kan? Iya. Kita turun. Tiba-tiba di saat turun itu kita dengar suara azan apa tadi kesal di zuhur atau asar gitu. Jam 3 kan nyampe di Sapana kan sore kan. Berarti itu azannya kemungkinan kalau nggak asar maghrib ya. Iya, kayaknya asar kalau nggak maghrib. Azan tapi kayak kebawa angin gitu azan. Jadi kebawa angin ya suaranya seperti itu. Nah, yang bikin aneh jalan setapaknya hilang. Tiba-tiba udah kayak cuman kayak kayak hutan, bukan hutan pinus ya, hutan apa gitu yang nggak ada jalan setapak tapi kita bisa larian tapi banyak pohon. Ya jadi hampir sama kayak pohon pinus, cuman bukan pohon pinus tapi itu disebutnya kalau kita sih itu seperti hutan tropis ya. Kan tropis kayak kita ada di camping ground ya kan, nggak ada jalan setapak ya, kita jalan kemana-mana. Nah ini kan bingung, tidak bertentuan arah ya, nggak bertentuan arah. Oke. Nah di situ bingung lagi mau kemana. Satu hal yang mau saya tanya dulu, teman-teman bawa kompas kan? Enggak. Bawa kompas dulu nggak ada kompas. Lanjut ya, nanti kita bahas. Jadi diambil keputusan ke arah mana yang ada di situ aja. Akhirnya kita diam dulu, kita ngopi. Kita dulu model kalau buat rokok kita dulu beli di Bogor tuh ada kayak rokok teman sembako aja di tempat dulu lah ya gitu kan, biar santai dulu mentalnya, biar teman-teman nggak terlalu panik, jadi teman-teman sambil istirahat santuy. Istirahat santuy. Kita ditimpa hujan lagi itu hujan berkali-kali. Jadi memang hujan lagi ya, hujan lagi parah. Dan mau nggak mau ya udah
diri tenda lagi. diriin tenda lagi dengan kondisi tenda yang sudah dihujan 2 kali dan berlubang karat terbakar. Oke. Dan yang lebih parahnya, Indomie tinggal 1 Indomie buat tinggal 1 berlima. berlima. Oke. Dan kita pas ngecamp di Savana, bukan Savana kayak lapangan itu ya, Ya. kita kehilangan yang namanya peralatan buat makan. Kehilangan peralatan buat makan. Bukan kehilangan, Kemungkinan ketinggalan tertinggal di pos. karena pas jemur di situ. Oke, Jadi oke, piring, kita banyak catatan ya. Oke. piring, Peralatan sendok, makannya tertinggal di mungkin di camp yang sebelumnya. iya. Oke. Jadi kita makan pakai sikat gigi berlima, Pakai sikat gigi berlima. pakai sikat Tapi gigi. untuk bahan bakar seperti tadi bahan Pasir. bakar itu ada. Oh iya, itu Oke. ada karena kan Tapi itu kan punya alat tas alat sendiri. masak itu kan nggak ada. Jadi langsung dari plastiknya atau seperti apa? Oh enggak, jadi Oke. ini kan kita punya panci Panci. kecil, Tetap masih ada. masih ada kalau oke. itu, Masih tertinggal 1 alat panci yang ada ya. karena itu gantung di carrier, Gantung di itu carrier. gantung di Jadi carrier. terselamatkan oleh cuma 1 panci itu ya. Oke. Pokoknya yang ketinggalan itu sendok, piring, gelas, Sendok, piring, gelas. gelas, dan cuman yang paling prioritas yang dibawa, yang diinget tuh air, Oke. panci, dan semua carrier sama baju-baju yang dijemur. Oke. Terus kita ngecamp lagi, Indomie ternyata tinggal 1, dibongkar tinggal 1. Itu inget banget Indominya, Satu. itu inget banget. Itu Indominya ini apa? Super mie. Ini seperti oke. Super mie. Oke. Oh iya. Oke ya. Oke, next. Nanti di Oke. ini Oke. ya. Kita makan pakai apa tuh? Sikat gigi. Oke. Tapi yang buat gagangnya ya. Yang pegangnya. Iya. Oke. Kalau kita gigi kalau pakai itu ya. Kita makan satu helai. Oke. Dan itu makan di panci. Mulai di panci kebersamaan ya. Kalau kita nilainya kebersamaan bareng-bareng berlima. Dalam keadaan 1 Indomie berlima ya. Iya. Oke. Dan karena memang dulu kan kita bawa garam tuh banyak. Oke. Jadi airnya kita banyakin, kita tambahin garam yang Garam banyak, tambahin garam. Oke. garam yang banyak supaya semuanya tuh bisa minum air itunya tuh. Ya oke. Itu camp lagi kan seperti itu dengan keadaan ada 1 barang yang tertinggal, artinya bahan alat makan tidak ada, kurang lengkap. Jadi teman-teman survive dengan peralatan seadanya. Next setelah itu Kita turun. Pokoknya kita keesokan harinya ya. keesokan harinya pokoknya kita cari arah, kan matahari kita tahu ya Mbak, dari mana? Timur. Barat, oke. Pokoknya kita turun melawan ngikuti matahari, ke arah sinar matahari. Oke, ke arah sinar matahari. Oke. Kita turun. Nah itu banyak kayak lutung ya yang ngikutin Ada panjang binatang jalan lutung ya. Oke. Ikutin entah dia tuh ngarahin kita atau dia tuh emang mau mengejar makanan ya. ngejar makan. Kita nggak ada yang masak, Enggak ada ya. biasanya kalau ngejar makanan kan Ada dia makan nyium doang bau ya. kan, kita nggak ada yang masak. Dia tuh ngikutin, ada berapa, ada 3 ada 4 Ya, oke. terus kita turun, ini kok lutung ngikutin terus. Kita ke arah sini. Tapi kan teman-teman akhirnya setelah diikutin lutung ya, binatang lutung itu nyampe di satu aliran sungai, dan ternyata teman-teman ketemu sama petani. Jadi si petani ini memang yang aktivitas sehari-harinya memang berladang ya, Iya. seperti itu. Dan petani itu bilang bahwa teman-teman itu salah jalur gitu Bang. Salah jalur dan itu jauh banget gitu ya, seperti itu. Teman-teman beruntung ya bisa ketemu warga sekitar. Ya. Kemudian teman-teman akhirnya diselamatkan oleh si petani ya, dalam artian dikasih beberapa bahan makanan seperti apa tadi tomat, ada dikasih tomat kemudian seperti itu, dan teman-teman juga
ngecamp juga 1 hari lagi di rumah petani rumah itu. warga itu. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, rasanya Bung Dadu dan teman-teman ketika ketemu dengan warga lokal, bagaimana perasaannya? Itu sujud syukur ya, karena udah kepikiran orang tua, pikiran nggak bakal bisa pulang ya. Oke. Jadi teman-teman ketika beraktivitas intinya beberapa hari 3 hari, ketika melebihi dari target, otomatis di perjalanan bakal yang pertama ingat orang terdekat, ingat orang tua, bagaimana di rumah mungkin nyari-nyari kan, seperti itu. Oke, akhirnya alhamdulillah bersujud syukur ya nyampe posisi titik akhir lah seperti itu ya. Nah teman-teman yang lain akhirnya bisa lega lah, alhamdulillah ya, bisa sampai di titik akhir, akhirnya selamat ketemu warga lokal ya. Benar. Dari teman-teman apa sih yang bisa diambil dari pengalaman? Ya sebetulnya kalau untuk sekarang ya kita harus memang prepare teman-teman, satu prepare. Okay. Keamanan tuh safety, peralatan dari peralatan penjagaan, peralatan logistik, tenda dan semuanya, dan kita harus tahu jalur itu penting banget teman-teman. Okay. Yang penting kita harus minimal tuh legal ya. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Jadi waktu itu kan tahun 2004 media sosial seperti Instagram belum terlalu viral ya, jadi masih sifatnya untuk telepon nomor registrasi pos itu barangkali belum tersedia. Jadi teman-teman berangkat dari sana dengan bekal mudah-mudahan pos buka gitu. Ternyata pos registrasi tutup. Jadi satu yang missnya adalah, menurut saya bukan miss, tapi memang keadaan saya itu mungkin teman-teman tidak tahu nomor telepon pos pendakian gitu ya. Kalau sekarang saat ini teman-teman, saya rasa ketika berangkat ke satu pendakian di gunung tertentu, teman-teman bisa telepon, bisa WA, kontak tanggal sekian akan pendakian, apakah dibuka atau tutup. Jadi itu hal yang standar seperti itu. Dan teman-teman melakukan pendakian tanpa registrasi karena memang pos pendakian tutup. Dalam artian secara ini oke, ilegal, tapi karena secara kondisi teman-teman sebetulnya pengen registrasi tapi tutup, langsung melakukan pendakian. Jadi di sini missnya adalah di pos pendakian tutup karena teman-teman mungkin datang jauh-jauh dari kota, ketika datang di lokasi tutup. Saya rasa mungkin kita juga pasti bisa lanjut, cuman kita nggak tahu apa yang next terjadi di atas itu, apakah kejadian hujan besar dan lain-lain, itu kan di luar dari prediksi ya. Sebetulnya seperti itu. Cuman intinya kalau teman-teman untuk pendakian disebutnya itu lintas jalur ya. Kalau kita sih nyebutnya lintas jalur, itu berangkat dari titik A kemudian turun ke titik B, itu dengan gunung dimanapun juga itu agak riskan. Kenapa saya nyebut riskan? Karena memang pasti jauh, karena kita naik di posisi A ke puncak, dari puncak ini turun ke posisi titik finish B itu bisa memakan waktu, ketika kita belum tahu jalur itu bisa sampai berhari-hari. Karena kita juga pernah dari Ciremai naik Palutungan turun ke Lidah Jati, itu benar-benar menguras energi. Jadi saran kita sih ya gitu kan, pendakian itu ketika berangkat dari titik A puncak ya kembalilah ke titik A gitu. Itu lebih safety buat teman-teman ya. Karena disarankan memang begitu, karena sekarang pun juga diterapkan oleh beberapa pos pendakian. Ketika naik di pos A, teman-teman harus turun lagi di pos A dengan catatan registrasi nama si A atau si B itu berangkat dari pos A kemudian turun di pos A lagi dengan registrasi, oke, selamat. Jadi emang sistemnya seperti itu. Dan jadi yang disarankan memang seperti itu. Nah cuman memang pendaki-pendaki zaman waktu itu gitu kan memang kebiasaannya lintas jalur. Jadi dari titik A turun di titik B itu. Plusnya kita dapat view yang memang belum, yang kita jarang lihat ya seperti itu. Minusnya mungkin trek saat itu sudah tertutup jalur, kemudian juga belum tadi peralatan
sederhana ya, saya pikir sederhana karena zaman itu setiap orang ada yang mampu beli peralatan full, ada juga yang ya kalian kita pakai seadanya sederhana seperti itu. Dan tadi kita ada kejadian ternyata ada alat masak yang hilang selama di camp shelter pendakian. Jadi saran saya sih buat teman-teman ketika packing, teman-teman ketika terakhir lagi mau berangkat, teman-teman recheck terakhir barang bawaan. Karena apa? Itu adalah survive hidup teman-teman, keberlangsungan buat next perjalanan selanjutnya gitu kan, seperti itu. Nah untuk perbekalan saya rasa memang itu udah disetting mungkin 3 hari 2 malam ya atau berapa malam ya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ini melewati lebih dari 3 harian, jadi antara sekitar 5-6 harian gitu ya. Jadi perbekalan menurut saya itu udah kekurangan ya, karena tinggal satu lagi Indomie ya seperti itu. Jadi buat teman-teman saran saya sih bukan perbanyak, tapi barang-barang bahan makanan cemilan-cemilan bolehlah disesuaikan seperti itu. Tapi untuk makanan saya rasa kejadian tersebut kita juga tidak bisa memprediksi. Tapi teman-teman saya lihat tadi survive-nya adalah ketika makan Indominya dengan sikat gigi, kemudian juga untungnya si alat panci itu memang penyelamat masih ada ya, itu masih bisa seperti itu. Nah kemudian yang kita ambil juga pelajarannya ketika teman-teman itu panik, itu santuy dulu, sebat dulu, oke lah seperti itu. Jadi teman-teman jangan panik ketika kalian teman-teman di lapangan itu kehilangan arah. Satu, logika tetap dipakai. Yang pertama misalnya tadi ngikutin arah cahaya matahari yang dari timur, oke, seperti satu. Terus kedua, betul arahnya turun ke bawah, memang turun ke bawah. Cuman satu yang kita nggak ketahui itu karena teman-teman nggak bawa peta ya, nggak bawa kompas gitu kan. Sebetulnya memang setiap pendakian turun itu jalurnya kita ikutin alur turun. Cuman yang kita takutkan adalah jurang. Jurang teman-teman, ketika jurang dan walau alam terjadi kita jatuh, ya itulah agak kesulitan. Cuman alhamdulillah teman-teman bisa selamat ya, bisa melalui jalur itu seperti itu sampai tiba akhirnya ketemu alur sungai. Nah saya rasa teman-teman udah mulai sedikit paham sih ya, untuk jalur turun gunung itu udah pasti turun terus seperti itu. Cuman namanya jalur yang memang udah tidak terlihat treknya, teman-teman harus menggunakan intuisi seperti itu. Jadi teman-teman mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang memang ini kan berlima ya, berarti ada berempat lagi yang memang mungkin lagi nonton kejadian ini. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat teman-teman, ilmu juga buat kita juga gitu. Jadi ketika setiap pendakian itu kita pelajari dulu treknya ya, misalnya petanya secara geologi, Google Maps, kemudian koordinatnya apa tadi saya pikir zaman tahun 2000 sebetulnya antara 2003 2004 kalau nggak mungkin salah. Selatan belum lengkap saat ini ya seperti itu. Tapi kita ambil hikmahnya, kita ambil titik tengahnya bahwa setiap pendakian itu perlu perencanaan yang matang. Oke ya. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton? Pesannya apa ya, maksimal mungkin ya harus prepare semaksimal mungkin, peralatan lengkap dan minimal fisik ya, fisik. Terus satu sama orang yang udah tahu jalur itu. Oke. Itu aja. Satu dengan orang yang memang sudah mengetahui jalur itu. Oke, terima kasih Bunda. Ya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih. Podcast kita kali ini ada di Sangkanurip Bubulak Jati. See you next. See you. Oke. Dadah. Oke, teman-teman, jadi tadi kita udah dengar sekelumit cerita dari Bung dan Zahar. Pendakiannya memang agak-agak berbeda ya teman-teman. Jadi kita ambil hikmahnya. Jadi teman-teman ketika pendakian persiapan diri,
kemudian juga persiapkan pelatihan sama logistik barangkali seperti itu. Oke, next kita bakal review tenda-tenda yang memang teman-teman butuh buat peralatan. Tenda apa sih yang kira-kira sederhana tapi memang worth it banget buat teman-teman. Oke, see you next. Jangan lupa juga terima kasih buat yang endorse dari Tanginas, kemudian juga ada kopi Costa Rica dari Bung Uus. Oke, see you next teman-teman di podcast selanjutnya. Oke.